Sahabat Irman Hidayah, bayangkan hari itu, ketika bumi diguncang, langit terbelah, dan manusia berdiri gemetar menunggu keputusan akhir. Di tengah lautan manusia yang dipenuhi tangisan dan ketakutan, terlihat tiga sosok yang dulu begitu mulia di dunia. Wajah mereka dulu bercahaya, kata-katanya menyejukkan, dan namanya harum di kalangan orang beriman. Mereka dikenal sebagai ustadz, dermawan, dan mujahid. Orang-orang menyanjung mereka, menyebut mereka sebagai ahli surga. Tapi di hadapan Allah, semuanya terbongkar. Wajah yang dulu bersinar kini hitam legam, tubuh mereka terikat rantai, diseret malaikat menuju jurang api yang menyala. Dan inilah kisah tentang tiga orang yang tampak soleh di dunia, namun menjadi penghuni pertama neraka, sebagaimana disebut dalam hadits syahih riwayat Muslim. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa bukan besarnya amal yang menentukan keselamatan, tapi keikhlasan hati di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghafal dan pengajar Al-Quran yang riya. Di hadapan seluruh makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar, seorang lelaki berwajah teduh dihadirkan. Di dunia, dialah yang paling dihormati. Seorang alim, penghafal Al-Quran, lidahnya fasih, membaca ayat-ayat Allah. Orang-orang menyebutnya ustadz, guru, qari, dan imam. Suaranya menggema di masjid-masjid besar, tilawahnya menggetarkan hati. Namun hari ini, di hadapan Allah, semua gelar itu tak berarti apa-apa. Malaikat membawanya maju. Ia berdiri gemetar, wajahnya pucat, sementara manusia lain berbisik-bisik. Itu dia, orang yang dulu mengajarkan Al-Quran kepada kami. Namun, langit sunyi. Tak ada pujian, tak ada tepuk tangan. Hanya suara Allah yang Maha Adil menggema, menembus setiap relung hati. Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ilmu dan Al-Quran? Lelaki itu menjawab, benar, wahai Rabbku. Lalu apa yang engkau lakukan dengan ilmu itu? Ia menjawab, aku ajarkan kepada manusia karena engkau, ya Allah. Maka Allah berfirman, engkau dusta. Engkau mengajarkannya agar disebut alim, agar disebut qari, dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Sekejap kemudian, malaikat menarik rantai dari bawah bumi. Ia menjerit, tapi tidak ada yang mampu menolong. Malaikat menyeretnya di hadapan manusia, sementara suaranya memecah kesunyian. Aku dulu membaca Al-Quran setiap hari. Aku mengajar di pesantren. Namun semua itu tak ada nilainya, karena hatinya terikat dengan dunia. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Syahih Muslim bahwa amal yang tampak mulia bisa menjadi sebab kehancuran jika niatnya tidak ikhlas. Karena Allah tidak melihat zahir perbuatan, tapi menilai isi hati dan tujuan. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menambahkan dalam Fathul Bari, ilmu tanpa keikhlasan ibarat pohon tanpa buah. Ia tampak rindang di dunia, namun gersang di akhirat. Bayangkan betapa berat penyesalan orang itu. Selama hidupnya ia menghafal, mengajar, dan berbicara tentang Allah, tapi tidak pernah menata hatinya. Ia lebih takut kehilangan popularitas daripada kehilangan ridha Allah. Ia senang dipuji sebagai ustadz yang alim, tapi lupa bahwa setiap pujian manusia bisa menjadi racun yang membunuh amal. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis dengan kalimat yang menembus hati. Riya itu lebih halus dari semut yang berjalan di batu hitam pada malam gelap. Banyak orang merasa ikhlas, padahal hatinya sudah ternodai oleh keinginan dipuji. Sahabat, betapa berbahayanya penyakit hati ini. Satu ucapan, Masya Allah, dari manusia bisa merusak nilai ibadah bertahun-tahun. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil.
yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Renungkanlah, berapa kali kita beribadah agar dilihat orang lain? Berapa kali kita menolong karena ingin disebut dermawan? Berapa kali kita memposting kebaikan agar dipuji banyak orang? Sungguh, amal besar yang kehilangan keikhlasan akan menjadi debu di hadapan Allah. Dan ilmu tanpa niat yang benar hanya akan menjadi saksi yang menjerumuskan pemiliknya. Jadi, jangan biarkan lidah yang mengajarkan ayat-ayat Allah justru menjadi sebab diseretnya diri kita ke neraka. Tuluskan niat, sembunyikan amal, dan biarlah Allah saja yang tahu. Karena pujian manusia tidak akan menyelamatkan, tapi keikhlasanlah yang akan menjadi cahaya di hari ketika segala amal dibongkar tanpa rahasia. Dermawan yang bersedekah karena pujian. Setelah sosok alim yang riya diseret menuju neraka, suasana mahsyar kembali hening. Lalu terdengar suara malaikat menyeru, "Hadirkan orang yang dahulu diberi kelimpahan harta di dunia." Maka muncullah seorang lelaki berpakaian megah. Wajahnya dulu tampak terhormat di dunia, dikenal sebagai dermawan, filantropis, dan pembangun masjid. Orang-orang menyebut namanya dengan kagum, menyebutnya hamba Allah yang dermawan. Tapi kini, di hadapan Rabb semesta alam, tak ada lagi nama, tak ada lagi pujian. Yang ada hanya kebenaran hati yang tersingkap. Malaikat memegang tangannya dan berdiri ia di hadapan Allah. Dengan suara bergetar, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Bukankah aku telah meluaskan rezekimu, memberimu harta yang berlimpah?" Ia menjawab, "Benar, wahai Rabbku." Allah berfirman, "Apa yang engkau lakukan dengan hartamu itu?" Ia berkata, "Aku infakkan di jalanmu, aku bantu fakir miskin, aku bangun rumah ibadah karena engkau." Maka Allah berfirman, "Engkau dusta, engkau bersedekah agar disebut dermawan, dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia." Seketika bumi bergetar. Malaikat Zabaniyah datang dengan rantai yang menyala. Wajah lelaki itu memucat, tangannya gemetar, matanya memandang sekeliling berharap ada yang menolong. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa membelanya. Semua amalnya, gedung yatim piatu, ribuan sedekah, jutaan bantuan, hancur seperti debu karena satu hal, niat yang salah. Sahabat, di dunia ia memang memberi banyak, tapi setiap kali menyumbang, ia memastikan namanya terukir di papan donatur. Setiap kali membantu, ia mengabadikan momennya dengan kamera. Setiap kali memberi, ia berharap manusia tahu dan memujinya. Ia ingin dikenang sebagai orang baik, tapi lupa untuk dikenal oleh Allah sebagai hamba ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Sesungguhnya riya dalam sedekah adalah bencana yang tersembunyi. Ia membuat amal besar menjadi kecil, bahkan hilang sama sekali. Tidak ada yang lebih dicintai oleh syaitan daripada hati dermawan yang mencintai pujian." Sahabat, betapa banyak orang yang terlihat memberi, tapi sebenarnya sedang membeli pujian manusia. Mereka tidak sadar bahwa Allah menolak sedekah yang tidak disertai ketulusan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia." Surat Al-Baqarah ayat 264. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menjadi peringatan keras bahwa amal yang dicampuri riya akan terhapus sebagaimana api memakan habis kayu kering, karena Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang murni darinya. Lelaki itu dulu sering berkata, "Yang penting kan saya bersedekah." Namun di akhirat, ia sadar bahwa yang penting bukan sedekahnya, tapi niatnya. Karena Allah menilai bukan seberapa besar pemberian, melainkan seberapa tulus hati memberi. Sahabat, lihatlah betapa sering kita tergoda untuk menampilkan kebaikan kita di hadapan manusia. Ada yang memberi dengan niat baik,
tapi tergelincir oleh rasa ingin dilihat. Ada yang menolong diam-diam, tapi kemudian menyebutnya di media sosial. Semua itu terlihat kecil, tapi bisa menjadi penghapus pahala. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika amal kebaikan dilakukan karena selain Allah, maka itu tidak akan naik ke langit, tidak akan diterima, dan akan menjadi beban di akhirat. Sahabat, bayangkan betapa pedihnya penyesalan sang dermawan itu. Ia melihat ribuan orang yang dahulu ia bantu sedang melangkah menuju surga, sementara dirinya diseret ke neraka karena satu racun yang tersembunyi di hati, riya. Betapa menakutkan bila amal besar justru menjadi sebab kehancuran. Rasulullah bersabda, sungguh pada hari kiamat akan dipanggil orang yang telah bersedekah, tapi Allah berfirman kepadanya, engkau telah mendapatkan balasanmu di dunia, yaitu pujian manusia, maka hari ini engkau tidak mendapat bagian. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, jangan biarkan amal yang seharusnya menjadi cahaya justru berubah menjadi api. Berilah tanpa berharap nama, tanpa pamrih, tanpa penonton. Karena amal yang tersembunyi lebih dicintai Allah daripada amal yang dipertontonkan. Mungkin di dunia kita tak dikenal, tapi jika amal itu ikhlas, namamu dikenal di langit. Maka berhati-hatilah, sebab manusia mungkin memuji, tapi Allah lah yang menilai. Dan ketika Allah menolak amal, tidak ada pujian manusia yang mampu menyelamatkan. Pejuang yang mati syahid karena ingin dikenang. Langit mahsyar kembali bergemuruh. Setelah orang alim dan dermawan diadili, malaikat berseru lagi dengan suara yang mengguncang seluruh makhluk. Hadirkan orang yang dulu berperang di jalan Allah. Muncullah seorang lelaki gagah. Tubuhnya penuh bekas luka, darah kering menempel di pakaian perangnya. Di dunia, ia dikenal sebagai mujahid pemberani, pemimpin pasukan yang selalu berada di garis depan. Orang-orang menyanjungnya, anak-anak menghafal kisahnya, namanya disebut dalam doa banyak orang. Tapi hari ini, di hadapan Allah, tidak ada gelar, tidak ada penghargaan. Yang tersisa hanyalah niat yang pernah disembunyikan di balik dada. Allah Ta'ala berfirman, apa yang engkau lakukan dengan kekuatan dan keberanianmu? Ia menjawab dengan suara yang tegas, aku berperang demi engkau ya Allah. Aku berkorban agar agamamu tegak di muka bumi. Namun Allah berfirman, kamu berdusta. Engkau berperang agar disebut pemberani, dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Seketika wajahnya pucat. Malaikat mencengkeram bahunya, menariknya dengan rantai yang terbuat dari api. Ia menjerit, memohon ampun, tapi terlambat. Amal yang ia banggakan, pengorbanan, darah, keberanian, ternyata tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Semua hangus karena niatnya bukan untuk Rob, tapi untuk manusia. Rasulullah bersabda dalam hadits sahih riwayat Muslim, orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, seorang yang berilmu dan membaca Al-Quran, dan seorang yang kaya. Maka kepada yang mati syahid dikatakan, apa yang telah engkau lakukan? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga gugur. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang agar disebut pemberani. Maka diperintahkan agar wajahnya diseret ke neraka. Sahabat, lihatlah betapa menakutkannya kondisi ini. Ia mati dengan luka di dada, darah menetes, dan manusia menyebutnya syahid. Tapi Allah menyebutnya pendusta. Amal sebesar jihad pun tidak menyelamatkan jika hatinya tidak ikhlas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarh Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amal yang tampak besar di mata manusia tidak akan diterima tanpa niat yang murni. Allah hanya menerima amal yang dilakukan semata karenanya, bukan untuk kemegahan, bukan untuk popularitas. Bayangkan, di dunia, lelaki itu mungkin dielu-elukan. Namanya dicatat dalam sejarah, orang-orang menulis kisah kepahlawanannya. Tapi di akhirat, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghormatan,
hanya teriakan penyesalan dan rasa malu di hadapan Allah yang Maha mengetahui isi hati. Sahabat, banyak di antara kita yang beramal seolah berjuang di jalan Allah. Ada yang berdakwah untuk terkenal, ada yang menulis kebaikan untuk dikagumi, ada yang berdebat agama demi menunjukkan siapa yang lebih benar. Padahal semua itu bisa menjadi jihad kosong jika bukan karena Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, barang siapa beramal tanpa niat yang ikhlas, maka amalnya bagaikan bangunan megah di atas pasir, indah dipandang tapi akan runtuh dengan satu tiupan angin. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan dalam Fathul Bari, ketulusan niat adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Bahkan malaikat pencatat amal pun tidak bisa menulisnya, kecuali setelah Allah menerimanya. Sahabat, betapa berbahayanya ketika amal besar justru membawa celaka. Seolah berjuang di jalan Allah, padahal hatinya sedang berjuang mencari pujian. Seolah membela agama, padahal membela gengsi. Semua itu, jika tidak disertai niat yang jernih, hanya akan berakhir dengan kalimat yang paling mengerikan di akhirat. Engkau dusta. Ketika tubuhnya diseret, lelaki itu menoleh ke belakang. Ia melihat orang-orang yang dulu mengaguminya kini menangis ketakutan. Ia menyesal, tapi penyesalan itu tidak berguna. Api neraka menyambutnya, membakar setiap pujian palsu yang dulu ia kejar. Sahabat, jangan tunggu hingga akhirat untuk disadarkan. Jangan tunggu malaikat menatap dengan mata tajam sambil berkata, engkau melakukannya bukan untuk Allah. Cukup hari ini kita bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku beramal? Untuk siapa aku menulis, berdakwah, memberi, berjuang? Karena amal sebesar jihad bisa menjadi jalan ke neraka jika hati tidak bersih. Tapi amal sekecil senyuman bisa menjadi jalan ke surga jika dilakukan karena Allah. Maka jagalah niatmu, sahabat. Bersihkan ia dari segala bisikan ingin dikenal. Karena amal yang diterima Allah tidak diukur dari besar kecilnya, tapi dari seberapa tulus hatimu menyerah kepadanya. Ketika amal menjadi ujian dan keikhlasan menjadi penentu, ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa amal saleh pun bisa menjerumuskan jika dilakukan bukan karena Allah. Banyak orang takut berbuat dosa, tapi sedikit yang takut kehilangan keikhlasan. Padahal kehilangan keikhlasan jauh lebih berbahaya daripada sekadar melakukan kesalahan. Karena dosa bisa diampuni dengan taubat, tetapi amal tanpa niat yang tulus bisa terhapus tanpa sisa. Lihatlah 3 golongan pertama yang diadili pada hari kiamat: orang alim, dermawan, dan mujahid. Tiga-tiganya adalah simbol kemuliaan di mata manusia. Mereka berilmu, beramal, berkorban. Tapi mengapa justru mereka yang pertama kali diseret ke neraka? Karena mereka beramal dengan niat selain Allah. Amal mereka memang besar, tapi hati mereka kecil di hadapan Rabb-Nya. Inilah rahasia terbesar dalam kehidupan. Allah tidak menilai seberapa banyak amalmu, tapi seberapa murni niatmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar pengingat, tapi fondasi seluruh amal. Ia adalah cermin untuk menilai hati kita sendiri. Apakah kita beribadah karena cinta kepada Allah atau karena ingin dilihat manusia? Apakah kita menulis, berdakwah, membantu karena mengharap ridha Allah atau hanya ingin disebut orang baik? Sahabat, jangan tertipu dengan gemerlap amal, karena amal yang tampak bercahaya di dunia bisa menjadi bara api di akhirat jika niatnya salah. Seperti lilin, tampak menerangi, tapi perlahan membakar dirinya sendiri. Begitulah amal yang penuh riya. Riya adalah penyakit halus. Ia menyelinap dalam ibadah, bahkan dalam doa dan zikir. Ia membuat seseorang tampak khusyuk di depan manusia, tapi hatinya hampa di hadapan Allah.
Ria membuat seseorang bangga saat dipuji, tapi kecewa ketika tak dihargai. Padahal Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadahnya kepada Rabb-Nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Artinya, sekecil apapun kita menyertakan manusia dalam tujuan ibadah, itu sudah mencampur adukan tauhid, dan itulah awal dari kehancuran amal. Sahabat, kita tidak pernah tahu amal mana yang akan diterima Allah. Bisa jadi sholat tahajudmu ditolak karena niatnya untuk dilihat, tapi sedekah kecilmu yang tak ada seorang pun tahu, justru menjadi sebab masuk surga. Karena Allah melihat ketulusan, bukan tampilan. Imam Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah ria. Beramal karena manusia juga ria. Sedangkan ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Begitulah hati seorang mukmin, selalu waspada terhadap niatnya. Ia tidak sombong saat beramal dan tidak berhenti saat tak dipuji. Ia terus berjalan karena ia tahu satu-satunya penonton sejati hanyalah Allah. Sahabat, setiap amal yang kita lakukan adalah ujian bagi hati. Ketika engkau berdakwah, diuji dengan pujian. Ketika engkau bersedekah, diuji dengan pengakuan. Ketika engkau berilmu, diuji dengan rasa ingin dihormati. Maka berdoalah seperti yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Karena terkadang seseorang bisa terjatuh dalam riya tanpa sadar. Ia tidak mengakuinya dengan lisan, tapi hatinya sudah mencicipi manisnya sanjungan manusia. Jika hari ini kita masih bisa merenung, itu tanda Allah masih sayang. Jika hari ini hati kita masih bergetar saat mendengar ancaman tentang amal yang tertolak, itu tanda Allah masih membuka pintu hidayah. Maka, jangan tunggu kematian baru ingin memperbaiki niat. Karena kematian bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Ketika tubuh kita terbaring di tanah dan manusia meninggalkan kita sendirian di liang lahat, tidak ada yang tersisa kecuali amal yang diterima Allah. Bukan amal terbanyak, bukan amal terhebat, tapi amal yang paling ikhlas. Maka bersihkan hatimu sebelum ajal menjemput. Perbaiki niat sebelum amal menjadi sia-sia. Jangan tunggu hari di mana Allah berkata, engkau sudah mendapatkan balasanmu di dunia. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk mengejar pujian manusia. Karena semua pujian itu akan terkubur bersama tubuh kita. Tapi amal yang ikhlas akan terbang bersama ruh menuju surga. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan setiap amal kami murni karena-Mu. Jangan biarkan riya merusak ibadah kami. Tutuplah aib kami, bersihkan hati kami, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Semoga saat kematian menjemput, kita tidak lagi takut. Karena hati yang ikhlas tidak pernah gentar menghadapi kematian. Ia justru rindu bertemu dengan Rabb yang selama ini ia sembah dengan tulus. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.